lain. Tunggu aja keterangan dari Bang Oto nanti ya. Rekan-rekan tunggu ya. Akan ada. Akan ada. Bukti-bukti apa aja? Hah? Jadi hari ini ada bukti apa aja yang dibawa, Bang? Ya, buktinya kami kan udah serahkan bukti pemulaannya kan cukup ya untuk melaporkan Dede dan Aib ya terkait dengan pemalsuan atau memberikan keterangan palsu. Dengan keterangan palsu yang dibuat tertulis kemarin yang sudah beredar, yang sudah ditunjukkan, itu kami akan serahkan ke penyidik. Dari nanti disaksikan oleh kuasa hukum dari Dede sendiri, oleh Pak Asido Huta Barat nanti. Kita akan serahkan ini buktinya. Dan juga ada nanti diperlukan apa, kami siap untuk menghadirkan bukti-bukti yang lain untuk membuktikan laporan kami bahwa saudara Dede dan Aib telah memberikan keterangan palsu ya, atau yang tidak benar. Nah, kemarin tadi kan si Dede mengaku sudah berbohong. Itu atas perintah Ibtu Rudiana, benar? Tolong dijelaskan. Coba itu nanti ya, ini Dr. Asido. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Jadi sebagaimana yang mungkin teman-teman sudah ketahui ya, di mana klien kami juga saudara Dede sudah memberikan secara langsung keterangannya. Jadi memang benar peristiwa yang disampaikan di dalam berita acara itu tidak pernah terjadi. Jadi saat itu saudara Dede ini dihubungi oleh saudara AF ya untuk kemudian berangkat ke kantor Polres Cirebon. Saat itu dia tidak mengetahui sebenarnya apa ini tujuan ke sana. Dan ternyata sampai di sana ketemu ya pada akhirnya dengan Pak Rudiana, kemudian disampaikanlah agar memberikan keterangan ya sebagai saksi dalam peristiwa meninggalnya anak Pak Rudiana. Nah, Dede ini bingung karena dia tidak tahu apa-apa dalam peristiwa itu, bahkan tidak kenal ya. Nah, tapi kemudian dia harus ya melalui proses BAP tersebut yang sebenarnya peristiwa itu jangankan ya peristiwa, dia tidak tahu nama-nama orangnya, tidak ada yang dia kenal itu semua. Nah, sehingga kemudian dia dari proses yang telah terjadi tersebut BAP itu, dan juga memang kalau kita buka kembali di dalam berkas perkara putusan itu hanya dicopas saja itu ya, dicopas saja keterangan AF kepada keterangan Dede ya dalam berkas yang perkara Eko dengan Rivaldi kalau tidak salah, dan 5 perkara yang terpidana lain. Nah, itu hanya dicopas. Kemudian Dede ini terpanggillah dia karena merasa bersalah, merasa berdosa, dia bisa sekian tahun berada di luar, menikmati kebebasan, kemerdekaan, bahkan dia bisa berkeluarga, punya anak. Tetapi orang-orang yang terdampak akibat daripada BAP-nya, karena kuncinya di situ, karena 2 orang inilah yang ditemui oleh Rudiana, yang kemudian menyatakan ada kumpul-kumpul di depan, ya, kemudian dikejar, ya. Ada motor melintas dikejar, ada pelemparan dan sebagainya. Nah, dia merasa berdosa dan dia ingin menebus rasa dosanya itu. Sehingga dia menyampaikanlah yang sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Bahkan sampai ditanyakan oleh ketua umum kami, Prof. Oto, ini konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara, ya. Apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega ya daripada dia di luar, tetapi dia tahu atas perbuatannya sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Jadi memang mengenai kasus ini sudah disampaikan sendiri oleh saudara Dede, tidak ada peristiwa itu. Ya. Atas perintah Ibtu Rudiana itu seperti apa, Pak? Bukti untuk memperkuat pengakuan itu. Karena ini kan ibaratnya ada 2-1. Aib dan Ibtu Rudiana yang membantah, dan hanya Dede yang mengaku keterangan palsu itu. Ya, jadi sebenarnya runtutannya itu ada beberapa peristiwa ya. Jadi dari peristiwa di tanggal 25 ada, ya, yang mana sebenarnya di situ si Dede tidak ada. Ya, terus ada peristiwa yang disampaikan pemukulan ya, karena ada memasuki perempuan lah, kira-kira begitu ya. Nah, terus kemudian
ada dipukuli oleh warga di situ, yang kemudian AF ini merasa mungkin apakah balas dendam atau kecewa atas peristiwa itu. Lantas ketika bertemu dengan Rudiana maka menyampaikan itu orang-orangnya ada yang nongkrong di depan SMP 11. Nah, namun kalau kembali kepada keyakinan itu, tentu ya ini sudah disampaikan sendiri oleh Dede. Ya, dia didampingi oleh mamanya ya sama kakaknya. Ya. Dan memang dia sangat terpanggil. Kenapa dia baru muncul? Ya karena memang itu yang dia sampaikan, dia kerja kuli bangunan gitu. Kalau dia harus meninggalkan pekerjaannya sehari saja, dia sudah kehilangan penghasilannya. Terus dia mau bercerita kepada siapa gitu. Ya, dia punya rasa ketakutan. Tapi ketika dia melihat ya dari channelnya Kang Deddy, terus kemudian melihat Peradi, dia punya kepercayaan diri untuk mencari keadilan. Dia menemukan akses to justice ya untuk dia bisa bersuara bahwa yang sebenarnya ceritanya seperti ini. Itu. Bang, ini kan 2016, maksudnya semua itu kan berdasarkan dari pengakuan Dede dan yang lain-lain. Adakah bukti yang bisa abang sodorkan nanti untuk membantu polisi membuktikan pengakuan ini? Ya, tentunya kami ini masih melakukan ya, menggali ya apa sekiranya nanti yang akan kita buktikan. Tetapi ini kan sebenarnya hanya sebahagian dari kejanggalan ya. Bagaimana Liga Akbar juga sudah mencabut. Tidak ada peristiwa itu gitu, yang konvoy, yang kemudian dia berada di dalam proses pelemparan itu. Jadi ini hanya bagian daripada kejanggalan yang luar biasa ini. Ya, tentu nanti kita akan menyiapkan itu. Baik, nanti habis ini nanti kita Nanti ada Bang Oto. terima kasih ya. Makasih ya. Nanti tunggu ada Bang Oto. Ada Jam berapa, Pak?